Kita beralih ke informasi lain, Presiden Prabowo Subianto mengklaim proyek makan bergizi gratis selama 1 tahun pelaksanaan telah berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan. Menurut Presiden, MBG sudah menciptakan setidaknya 1 juta lapangan kerja. Prabowo mengatakan 1 juta lapangan pekerjaan itu berasal dari 22.000 dapur umum yang sudah beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Prabowo menyebut satu desa yang terdistribusi MBG paling tidak mendapat 10 hingga 20 orang yang bisa bekerja sebagai pemasok bahan pangan. Kepala negara mengklaim lapangan pekerjaan yang tercipta dari pelaksanaan makan bergizi gratis tersebut akan bertambah seiring capaian penyaluran ke penerima manfaat. Menurutnya akan tercipta hingga 5 juta lapangan pekerjaan baru bila MBG sudah tersalur untuk 82 juta orang. Kepada saudara Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Di ujungnya kalau kita sampai 82 juta, kita akan menciptakan 3 sampai 5 juta lapangan kerja. Seorang wanita pengendara sepeda motor menjadi korban perampasan kelompok penagih utang di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berusaha merempas sepeda motor korban hingga nyaris baku hantam dengan orang tua korban. Kelompok penagih utang mengadang seorang pemotor wanita yang sedang membeli bakso di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pemilik motor yang panik langsung mengabari orang tuanya. Saat cekcok dengan korban, pelaku sempat berupaya merampas ponsel yang digunakan untuk merekamnya. Oknum tersebut tidak bisa memberi kejelasan ini langsung divideokan oleh korban hingga akhirnya beradu mulut dan ponsel milik korban sempat dirampas. Dari pengakuan orang tua korban, sepeda motor milik anaknya memang menunggak selama 2 bulan, namun masih ada jangka waktu untuk membayar. Hanya berteriak-teriak aja bahwa itu tidak boleh, itu tidak dilarang untuk merampas motor, bukan haknya itu, karena dia bukan penegak hukum atau orang berwajib. Itulah terjadinya tadi. Perampasan ya Pak? Perampasan, betul, mau dirampas ya tadi ya. Kuncinya sempat dicabut, diambil atau gimana Pak? Kalau dia kan langsung itu, bukan pakai kunci, langsung elektronik dia. Kalau PCE gitu, ya jelas. Makanya dia nggak bisa. Disitulah kita berdebat sampai tadi hampir berantem juga sama beliau gitu. Ada berapa orang Pak? Ada 4. Menunjukin surat apa tuh Pak? Dia menunjukkan surat, nggak tahu surat apa. Yang jelas surat itu tidak itu ilegal lah bahasanya gitu. Atas kejadian ini, korban langsung memviralkan ke sosial media agar tidak ada lagi debt collector yang merampas motor di tengah jalan. Informasi selanjutnya pemirsa, seorang anggota Satpol PP di Kebumen, Jawa Tengah tewas dibacok orang dengan gangguan jiwa. Kejadian ini terjadi saat korban mengevakuasi ODGJ yang mengamuk di lingkungan warga. Inilah detik-detik saat anggota Satpol PP diserang saat sedang melakukan proses evakuasi terhadap orang dengan gangguan jiwa di Desa Keralas, Kebumen, Jawa Tengah. ODGJ ini mengamuk sambil membawa senjata tajam dan melukai korban di bagian lehernya. Kejadian berawal saat warga melaporkan bahwa ada seorang ODGJ yang mengamuk di lingkungan tempat tinggal mereka. Tim petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri bersama petugas Satpol PP lainnya bergerak melakukan evakuasi. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. ODGJ-nya ini mengejar petugas dengan membawa senjata tajam tersebut yang mengibatkan ada 2 personil yang terluka, yang 1 personil dari Koramil dari TNI, kemudian yang satunya rekan kami dari Satpol PP. Rekan kami mendapatkan luka di leher sebelah kiri. Korban sudah diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Hingga saat ini, petugas kepolisian Kebumen masih terus mengumpulkan keterangan saksi serta melakukan penyelidikan guna memastikan kronologi kejadian secara utuh. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan.
Diduga akibat masalah ekonomi, seorang pria asal Situbondo tega menganiaya istri dan 5 tetangganya hingga mengalami luka berat. Warga yang geram langsung menghakimi pelaku saat pelaku diamankan petugas kepolisian. Diduga masalah ekonomi, seorang pria asal Desa Langkap, Kecamatan Besuki, tega membacok istrinya. Akibatnya, sang istri yang tengah hamil 2 bulan tersebut mengalami luka bacok cukup parah di wajah dan tangannya hingga harus dirujuk ke RSU Dr. Subandi, Jember. Tak hanya itu, ia juga menganiaya 5 orang tetangganya. Salah satu korban diketahui masih berusia sekitar 7 tahun. Berdasarkan informasi, pelaku sempat bertengkar dengan istrinya yang menuntut uang belanja harian. Pelaku yang kalap dan emosi langsung membacok korban menggunakan pisau. Usai melakukan aksinya, pelaku bersembunyi di rumah salah seorang tetangganya. Petugas gabungan dan tim Opsnal Polres Situbondo langsung menuju lokasi dan berhasil mengamankan pelaku. Warga yang kesal langsung menghakimi pelaku. Membohongi orang tuanya bahwa dia sudah ada masalah dengan seseorang atas nama N. Dia tidak cerita dengan masalah KDRT yang dilakukan pada istrinya, tapi dia ada masalah dengan seseorang bernama N. Sehingga kemudian orang tuanya membantu dia mendatangi si N ini. Nah, ketika datang di depan rumah N ini, kemudian si pemilik motor yang tadinya motornya dibawa itu ngikutin. Di situ dia menanyakan motornya, tapi ternyata juga dianiaya juga oleh si pelaku dan dibantu oleh si bapaknya ini. Nah, setelah itu si pemilik motor ini lari dan dia menggunakan motor yang dibawa oleh pemilik motor pertama ini untuk menabrak pintu gerbang rumah yang dituju. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti pisau, celurit, parang, dan potongan kayu yang digunakan untuk menganiaya para korbannya. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Seorang wanita lansia dianiaya oleh tetangganya di Pangkalan, Jawa Timur. Ketiga pelaku telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Seorang wanita lansia dikeroyok di depan rumahnya di Desa Cangkerman, Kecamatan Konang, Bangkalan. Dalam video yang direkam oleh anak korban, wanita berusia 60 tahun tersebut dikeroyok sejumlah orang yang merupakan tetangga sebelah rumahnya. Korban hanya bisa mengelak dan menepis pukulan para pelaku. Beruntung ada tetangga lain yang berusaha melerai sehingga korban tak mengalami cedera fatal yang serius. Berbekal laporan dan keterangan korban serta rekaman video, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni 2 laki-laki dan 1 perempuan. Karena kami menetapkan 3 orang sebagai tersangka. 2 orang tersangka atas nama inisial JK, usia 28 tahun, laki-laki. Kemudian yang kedua atas nama inisial MT, usia 27 tahun, laki-laki. 1 orang tersangka lainnya atas nama inisial ST, usia 25 tahun. Kasus pengeroyokan dan penganiayaan ini pun kini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan.